Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat TV 10, bahagia rasanya Carla Ratna dapat menjumpai Anda kembali melalui program Bincang Psikologi Anak, persembahan dari TV 10. Nah, di kesempatan kali ini sahabat TV 10 kembali Carla dan psikolog kita Bunda Tarika Isnaning Tias. Janjian kita mau ngobrol bareng di Bincang Psikologi Anak di lobi Paragon Hotel and Residence Solo yang bertempat di Jalan Dr. Sutomo, Banjarsari, Surakarta. Soalnya enak ya Kak aksesnya ke sini. Nanti setelah ngobrol kita tuh rencananya mau ke mallnya. Kan enak ya. Selain hunian juga ada mall. Jadi kita bisa staycation di sini. Setelah itu juga bisa shopping, bisa cuci mata, bisa sekalian juga kulineran. Iya kan di food courtnya ini komplit juga ya. Jadi enak sekali jalan. Soalnya habis lebaran kayak gini tuh macet di mana-mana. Mending kan enak, kemudian menikmati jalan-jalan di mall. Satu tempat udah bener-bener bikin kita nyaman, bisa staycation, bisa shopping sekalian. Betul sekali Kak. Oke, Kakak di Bincang Psikologi Anak ya dari TV 10 di kesempatan kali ini kita mau ngobrolin yang masih nggak jauh-jauh beda meskipun lebaran sudah berlalu. Kita masih akan ngobrolin tentang silaturahmi. Baik kan di lebaran kemarin kita sudah mengajarkan anak untuk menyambung tali silaturahmi. Betul. Tapi sebenarnya Kak, perlukah sih anak ini juga harus menjalin silaturahmi? Soalnya kan beberapa waktu yang lalu kita pernah dengar dari Bunda Tarika sendiri bahwa anak itu masih yang egosentris gitu ya. Kadang masih ya pokoknya dirinya sendiri gitu ya. Tapi sebenarnya perlu nggak sih anak-anak ini bersilaturahmi? Baik sekali Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah. Yang pertama kali yang perlu dipahami adalah kita memahami dulu apa itu silaturahmi ya. Sebenarnya kan silaturahmi itu adalah ada juga ya tujuannya adalah untuk memperpanjang usia, menambah rezeki kita. Kemudian silaturahmi sendiri itu adalah menyambung rasa kasih sayang nih dan kekerabatan yang pasti untuk menghendaki yang bertujuan untuk kebaikan. Kenapa makanya kenapa kok kita harus menanamkan silaturahmi ke anak, karena itu adalah bertujuan untuk kebaikan. Itu kenapa kok juga kita terus menanamkan silaturahmi kepada anak, karena nantinya nih ya ke depannya ketika kita mungkin sebagai orang tua sudah tidak ada, yang siapa lagi sih yang menyambungkan persaudaraan, mempererat persaudaraan, itu kan tetap nanti kita menanamkan nih bahwa ketika nanti orang tua sudah tidak ada, akan yang melanjutkan adalah anaknya. Ini loh keluargamu, ini saudaramu. Biasanya kalau yang masih generasi sama-sama tua gitu kan masih kebersamaannya masih terjalin dengan baik. Tapi begitu sudah beranak cucu, kadang cucunya itu ada yang sama-sama karena mungkin jarang bertemu kan. Jadi nggak tahu ya. Makanya orang Jawa bilang itu kalau lebaran itu ada terah dan lain sebagainya itu adalah untuk menyatukan balung pisah. Gitu ya. Nah ternyata itu mulai dari anak-anak ya Bun ya harus ditanamkan. Kenapa kok dari anak-anak? Karena kan itu nanti jangka panjang ya. Makanya harus sejak dini kita istilahnya kenalkan dulu siapa sih keluarga kita. Ada istilahnya nasab kita itu siapa aja. Kemudian ini loh kakekmu, istilah ini nenekmu, kemudian ini ada paman, bibi dan semuanya, dan itu sudah mencakup ke keluarga besar ya. Karena kan nanti itu kan seumpama nih ya kalau ada istilahnya qadarulahnya kita ketika orang tua sudah meninggal, ketika juga menikahkan juga kan nanti kan tetap istilahnya menggantikan ada walinya kan, yaitu bisa Pak D-nya atau Om-nya atau siapa, kan itu penting banget sih. Silaturahmi itu pentingnya seperti itu. Nah itu bisa diajarkan mulai dari usia berapa Bun? Dari kecil ya, karena maksudnya dari istilahnya silaturahmi itu kan bisa kan dari bayi pun kita kan istilahnya diajak komunikasi, ketemu orang itu kan sudah sebenarnya kan bayi kan sudah bisa merespon ya. Ketika usia sudah mulai 6 bulan ke atas dia kan sudah mengenali sosok wajahnya, tantenya, kemudian diajak juga sering-sering lah istilahnya untuk mengajak anak itu sedini mungkin, karena biar dia juga kan sebenarnya manfaatnya juga kalau dari sisi psikologi adalah
biar anak itu juga belajar tentang bersosialisasi. Oh, biar belajar untuk bersosialisasi ya, betul Bun sekali, ya. iya. Terus kenapa sih sebenarnya perlu dikenalkan untuk bersilaturahmi, Bun? Oke, baik. Kenapa ya Kak Nana dan Padahal kan masih kecil iya, ya, betul maksudnya sekali. manfaatnya yang di saat itu kan juga belum ini banget. Anak-anak kan disuruh basa-basi misalnya, Iya. menyapa itu aja kita yang harus ini ya, Iya. mengarahkannya, disapa dulu, itu tantemu Iya, loh, betul itu ini sekali. mulu, kayak Iya, gitu kan iya. ya. Tetap kan ke anak kan istilahnya kalau sebelumnya adalah apa namanya jarang bertemu, kita harus mengenalkan dulu kan pasti kayak gitu. Ini loh kenalin dulu, salim dulu, ini tantemu atau istilahnya tante yang jauh ya, yang itu Ini masih istilahnya, saudara iya, loh, ini gitu masih ya. saudara loh. Nanti kalau apa namanya salim dulu, kemudian biar pendekatan dulu, dia diajak main atau tantenya punya anak sama-sama sepupunya gitu ya. Oh, iya. Biar dia belajar juga kan dari situ kan pentingnya silaturahmi adalah juga dia biar bisa bersosialisasi, bertemu dengan orang baru, dia bisa lebih berani nih bertemu orang. Itu kan juga sebenarnya kan meningkatkan keterampilan sosialnya anak juga. Iya, kan? benar-benar. Iya, jadi kemudian juga mengenalkan ini loh saudara-saudaramu siapa aja gitu loh. Nanti kalau mama ketemu di luar rumah atau apa, ketika kamu pergi disapa seperti itu kan. Gitu ya, jadi pentingnya untuk mengenalkan silaturahmi diantaranya yang sudah disampaikan Bunda Tarika itu tadi ya. Ini juga bisa mengasah keterampilan mereka, terutama keterampilan bersosialisasi ya Bun ya. Iya, dan istilahnya kan sebenarnya kan tadi dalam arti silaturahim sendiri adalah menyambungkan rasa kasih sayang ya ketika Menyambungkan kita rasa kasih ada sayang. juga tak kenal maka tak sayang. Oh, iya. Kan juga bisa seperti itu Benar, kan. Jadi benar. ketika kita sudah kenal dan dikenalkan makanya ada tumbuh nih rasa sayang. Kemudian kan sebenarnya silaturahmi itu manfaatnya banyak ya. Memperpanjang usia, Iya. menambah rezeki yang betul jelas kan. ya. Jadi di situ kan ketika kesusahan, kesulitan, otomatis ketika kita sudah kenal ada saudara pun yang bakal istilahnya membantu seperti itu kan. Jadi ada beberapa manfaat nih yang bisa dari silaturahmi itu, makanya kita harus menanamkan nih. Ayo ketika kita momen lebaran seperti ini ya, mumpung lebaran ini, ayo kita silaturahmi nih. Kita jelaskan juga kepada anak nih, silaturahmi untuk apa sih? Biar nanti kamu istilahnya memperpanjang usia bisa, kemudian sama-sama nanti kenal, bisa main bareng. Itu yang mungkin yang bagi konkret bagi anak yang banyak konkret teman. kan ya, banyak Kalau untuk temennya, anak kecil kan gitu menyampaikannya ya. jadi lebih banyak teman, Bisa lebih banyak bermain saudara. bersama. Iya, dan pasti ketika dia sudah senang, pasti itu adalah momen yang ditunggu kan. Ketika nanti kamu mau main sama, biasanya kalau saudara yang jauh, waktu momen saudara nanti ketemu saudara yang jauh di sana, seumpama di Jawa Timur atau di mana. Nah, itu kan momen yang paling ditunggu-tunggu sama anak nih. Nah, seperti itu. Benar-benar. Gitu, Jadi Kak Nana. seperti itu ya manfaat dari silaturahmi yang harus ditanamkan sedini mungkin berarti Iya, ya Bun ya. betul sekali, Kak. Sedari dia sudah paham untuk diajak berkomunikasi, Iya. kemudian bersosialisasi Iya, gitu ya. iya, Ternyata banyak sebenarnya. manfaatnya apalagi untuk anak-anak ya. Iya, Yang jelas betul, Kak. juga mengajarkan dia juga untuk bersosialisasi ini perlu ya. Iya, betul. Supaya dia tidak menjadi pribadi yang tertutup. Iya, betul sekali. Kan kadang Kak. susah bergaul juga kan Iya, ya Bun ya. betul. Ada anak-anak yang seperti itu ternyata juga dari faktor itu ya. Iya. Mungkin kita terlambat untuk mengenalkan silaturahmi. Bisa jadi begitu ya? Sebenarnya nggak terlambat Tidak ya, mungkin hanya- tidak terbiasa Tidak ya, terbiasa. untuk apa namanya ya, sebenarnya terlambat tidak terbiasa untuk keluar atau tidak terbiasa dia untuk mungkin karena kesibukan anak, kemudian di sekitarnya juga tidak ada apa namanya, tidak ada anak yang sebaya, terus Oh, kemudian gitu. akhirnya apa namanya, orang tua hanya anak main sendiri, Main akhirnya sendiri. otomatis kadang Menjadi anak itu yang bertemu introvert. orang baru juga pasti butuh penyesuaian lagi seperti itu. Nggak bisa yang langsung adaptasi gitu nggak ya Bun ya? Jadi makanya silaturahmi ini penting adalah Apalagi- untuk membuka Nah, salah jalan satunya itu. seperti itu. Apalagi pas momentumnya Lebaran sampai setelah Lebaran saat Iya, ini, betul. ini masih belum terlambat Iya. ya apabila kemarin memang belum. Nah sekarang bisa
belum terlambat gitu istilahnya. Ayo ke tempat saudara menyambung silaturahmi, tapi juga harus dijelaskan dulu tentang silaturahmi itu sebenarnya apa gitu kan, betul, ya intinya betul ya. sekali, Kak. Jangan kita bicara tentang silaturahmi, anak sendiri nggak paham maksudnya. Betul sekali. Kenapa kok harus silaturahmi? Kita perlu ini kita ya, perlu menjelaskan dulu. Jadi gitu. anak juga harus diberikan pemahaman yang simple, artinya yang dia juga bisa menangkap maksud dari silaturahmi itu, kemudian juga tujuannya dia juga harus tahu apalagi kalau sudah usia sekolah ya Bunda. Betul Kalau sekali. usia sekolah meskipun pertemanannya banyak, tapi juga harus diajarkan juga untuk menyambung silaturahmi itu. Soalnya mencari teman itu kan gampang ya, tapi untuk mempertahankan teman-teman, apalagi teman-teman yang baik itu susah. Iya betul Kak Nana. Iya betul sekali. Oke. Jadi intinya mengenalkan pada anak untuk silaturahmi sedini mungkin ya Bun. Iya Kak. Dengan cara itu tadi pertama ya. Jadi harus dijelaskan dulu bagaimana sih silaturahmi itu, kemudian praktek langsung yang jelas ya. Sekali, Kak. Oke. Baik, untuk sahabat TV 10 nanti kita akan obrolin selanjutnya apa sih yang harus dilakukan orang tua untuk menyambung silaturahmi atau mengajarkan anak untuk menyambung silaturahmi. Tetap di Bincang Psikologi Anak bersama TV 10. Kami segera kembali setelah jeda. Sahabat TV 10, Bincang Psikologi Anak bersama Carla Ratna dan psikolog kita Bunda Tarika Isnaning Tias. Masih hadir untuk Anda di kesempatan kali ini, kita membicarakan tentang pentingnya silaturahmi bagi anak. Nah, kalau dipikir-pikir kan banyak yang berpendapat, ya udahlah silaturahmi itu nanti kalau udah gede aja, udah butuh bersosialisasi, udah bisa ngobrol atau berbincang dan berbahasa basi gitu ya. Kalau masih kecil lah ngapain, kan ada yang seperti itu. Padahal justru harus ditanamkan sedini mungkin ya Bun. Betul. Nah sekarang sebagai orang tua apa yang harus kita lakukan gitu loh untuk anak-anak ini bisa bisa tahu pentingnya silaturahmi untuk anak itu sendiri. Baik Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah. Kenapa? Apa sih yang harus orang tua lakukan? Yang pertama setelah tadi ya Kak ya, yang pertama pasti kita memberi pemahaman dulu ya tentang apa itu silaturahmi. Kita memahami dulu makna silaturahmi adalah menyambung rasa kasih sayang. Untuk yang rasa kasih sayang, terus menyambung ke kerabatan juga yang bertujuan untuk kebaikan kan. Kemudian kita tanamkan dalam bahasa sederhana kepada anak adalah, ayo kenapa sih kita perlu silaturahmi? Biar kita adalah saling kenal, kemudian biar bisa dapat teman banyak sama sepupunya, kemudian juga nanti ketika kita banyak teman, banyak saudara, kemudian itu juga caranya juga kita ketika kita banyak teman, banyak saudara, banyak yang membantu kita. Kemudian juga Allah sayang nih ketika kita silaturahmi, mengunjungi ke rumah-rumah gitu. Allah lebih sayang sama kita. Jadi Allah memperbanyak rezeki kita. Allah juga Allah juga memberikan usia panjang kepada kita, panjang umur seperti itu. Nah, mungkin lebih kata sederhananya yang bisa disampaikan kepada anak seperti itu. Karena kan kemudian setelah kita memberikan pemahaman, kemudian yang kedua adalah kita langsung seperti Kak Nana tadi sampaikan adalah langsung praktek nih, langsung diajak. Silaturahmi itu memulainya tuh dari mana gitu kan ya, harus prakteknya seperti apa gitu kan ya Kak. Ketika praktek adalah kita ajak nih ke tempat saudara atau enggak terdekat adalah tetangga ketika momen lebaran seperti ini kan sebenarnya kan yang terdekat itu ketika kita butuhkan juga tetangga ya. Tetangga itu juga saudara kita. Yang terdekat dulu nih tetangga nih kita harus kita beritahu kepada anak apa sih nanti mau ngapain itu kan sambil kita ulangi lagi nih pemahaman tentang silaturahmi. Kemudian nanti di sana salim ya sama ini ya sama semua Bu siapa gitu. Nanti salim ya. Kemudian nanti kalau dipersilahkan makan baru boleh makan. Kemudian gitu ketika kalau belum dipersilahkan ya nanti nanti dulu ya. Jangan mendahului. Jangan mendahului ya.
Nah kita kan di situ membiasakan juga kebiasaan juga nih ya, agar iya, dia bener. bisa untuk juga sebenarnya manfaatnya juga bisa dia mengontrol nih ketika ada di tempat orang lain, kamu di tempat sendiri nggak apa-apa, tapi kalau di tempat orang lain pasti ada aturan dan tata caranya. Nah seperti itu kan bisa juga disampaikan nasihat-nasihat, tidak hanya meningkatkan keterampilan sosial ya, tapi kan juga nasihat tentang tata cara nih kita ke rumah Adabnya. iya adabnya, kemudian ke rumah tetangga itu seperti apa, kemudian juga habis itu kita ajak nih itu loh, ini saling dulu, kemudian praktek itu loh, kenalin ini kan nanti dia biar dia juga mama ada anak kecil di situ kan, dia sana main coba sama itu, nah dia itu di situ kan juga ada nih keterampilan sosialnya, biar dia bisa tambah temennya, nah seperti itu. Jadi Nah cara menambah teman. betul sekali. Terus kemudian setelah itu selesai silaturahmi juga kita perlu nih tanyakan kepada anak gimana sih kesannya tadi waktu ke silaturahmi. Harus ditanyakan iya, juga. biar dia cerita apakah itu kan kita tahu nih kok kayak seneng banget. Nah berarti kan alhamdulillah berarti itu kita bisa kalau dia sudah bercerita dan senang gitu berarti kan oh kita sudah bisa nih satu tahap awal untuk menanamkan makna silaturahmi itu. Oh gitu. Seperti itu Kak Nana. Harus ditanyakan juga kesannya, jadi Iya. kita tahu sebenarnya dia nyaman atau enggak sih dalam bersilaturahmi. Iya, Apa betul. yang salah gitu dengan cara kita mengajarkan silaturahmi, begitu iya, ya Kak betul, ya? iya, itu Soalnya kan betul. anak-anak kadang butuh waktu untuk beradaptasi, Iya, tapi ada betul. juga yang begitu ketemu dengan orang baru langsung bisa nyambung dan ngobrolnya langsung kayak bestian Iya, gitu. iya betul, dan kita perlu ketahui juga Kak, kan pasti anak itu berbeda-beda ya, mungkin karena penyesuaiannya itu ada yang mungkin kita langsung ayo cepat main, sana main gitu, mungkin dia langsung berani. Tapi ketika kok kita minta untuk dia main, kok dia masih belum mau, Malu-malu kita biasanya. hargai dulu. Berarti Oh gitu, kita caranya dihargai dulu. Dihargai dulu. Oke, berarti ini dia masih penyesuaian. Butuh waktu mungkin. Iya, butuh waktu. Kita ajak dulu aja, kita temenin sebentar, dikenalan dulu dong, itu loh namanya siapa, ditanya dulu ke namanya siapa. Sampai dia merasa nyaman baru kita tinggal. Gitu, seperti itu kan. Jadi kita yang harus menjembatani dulu. Iya, betul sekali. Kan gitu. terkadang mungkin pernah nggak sih Kak kayak ngerasakan kita ketemu saudara lama nggak ketemu, kemudian sebenarnya kita saling kenal, tapi ketika pertama kali bertemu kita kok kayak rasa canggung ini, dan kayak nggak punya bahan mau ngobrol apa. Iya. Begitupun anak-anak ya, Iya, betul. merasakan hal yang sama ya Kak Itu ya. seperti juga yang dirasakan anak-anak, makanya kita harus kayak jadi menjembatani dulu, ini loh ayo diajak main gitu, seperti itu. Ketika dia sudah nyaman ya sudah kita biarkan kita tinggal seperti itu Kak Nana. Jadi perannya orang tua tidak berhenti hanya mengajak silaturahmi saja. Iya. Atau mengajak bertandang ke rumah tetangga dan sanak saudara, tapi juga misalkan karakter anak itu ada yang pemalu atau ada yang butuh waktu untuk beradaptasi, berarti kita yang harus menjembatani ya. Iya, betul. Menjembatani. Jadi yang ngajak ngobrol dulu, apa dulu gitu, biar mereka sama-sama tidak canggung dulu gitu ya. Sekali, Kak Nana. Oke. Ya memang lumayan juga tugasnya. Iya, betul Kak Nana. Kadang-kadang kalau kita sendiri sebagai orang tua udah ketemu sama tetangga tuh pasti kan langsung punya banyak bahan untuk ngobrol. Kadang-kadang sampai mengabaikan anak-anaknya ini nyaman nggak atau sudah menemukan teman yang cocok atau belum gitu loh. Ya Bun ya, biasanya orang tua kan seperti itu. Terkadang yang lupa ya, ini anaknya gimana gitu. Nah, bisa berbaur atau enggak. Nah, ini semoga saja menjadi panduan deh untuk orang tua bahwa mengenalkan silaturahmi pada anak selain sedini mungkin juga orang tua yang harus berperan aktif ternyata ya Bun ya. Iya, betul sekali Kak Nana. Itu jadi kan yang penting adalah anak nyaman tersebut, kemudian kita sudah istilahnya tadi ya memberikan pemahaman, kemudian kita ajak langsung nih langsung terlibat dalam silaturahmi itu, kemudian dia sudah nyaman, berarti alhamdulillah kita sudah berhasil nih dalam satu tahap dia mengenalkan tentang apa itu sih silaturahmi itu. Nah dari situ ketika dia sudah nyaman, perlu nih pengulangan biar menjadi kebiasaan. Biar menjadi kebiasaan. Soalnya usia-usia anak adalah penanaman ya Bun, kalau dari ilmu psikologi itu. Jadi memang harus berulang-ulang. Iya betul. Dan nanti kan juga kita sambil mungkin dia sudah agak dewasa sedikit ya. Kemudian kita bisa bisa memberi penjelasan nih. Mungkin kalau udah SD ya memberi penjelasan. Nanti ketika ini adalah rasa untuk menyambung saudara nih. Ketika nanti mungkin ayah sama ibu
ibu sudah tidak ada, nantinya adalah nanti anak-anak yang melanjutkan. Ini loh ada Pak D, ada ini, ada Bude, ada sebagainya. Nah itu kan kekeluargaan atau kekerabatan tetap terjalin meskipun nanti mungkin orang tua sudah nggak ada, generasi orang tua sudah sesama-sama orang tua udah nggak ada, tapi masih ada anak-anak yang bisa meneruskan tali persaudaraan, tali silaturahminya, begitu mungkin ya Bun ya maksudnya. Iya betul. Di samping juga perlu ya namanya juga ke anak-anak ya menjelaskannya kan. Iya. Berbeda kalau misalnya kita seperti ngobrol kayak gini kan langsung tahu ya. Iya, betul. Makanya anak-anak perlu pengulangan ya. Iya, betul. Jadi kan pembiasaan ya Kak ya. Mungkin kalau umur 0 sampai 5 tahun itu adalah pembiasaan dulu. Tapi ketika kita dia sudah bisa diajak diskusi, sudah paham, dia sudah bisa berpikir secara abstrak, kita baru bisa nih masukin dia sekitar usia berapa ya? 9-10 tahun kan sudah bisa diajak diskusi gitu ya. Itu bisa tuh diajak ini loh pentingnya silaturahmi apa, mungkin juga dari sekolah juga diajarkan kita mengulang lagi nih, dan sambil dipraktekkan ini loh nantinya ya seperti saya katakan tadi, nantinya adalah ketika kamu yang menggantikan nih, ketika nanti menyambung silaturahmi agar rasa kekeluargaan ini itu tidak terputus hanya sampai di sini aja. Rasa kekeluargaannya tidak terputus. Itu untuk anak-anak yang sudah bisa diajak diskusi. Iya, betul. Kalau 0 sampai 5 tahun itu ke pembiasaan. Iya, pembiasaan sering-sering diajak. Sering-sering diajak. Gitu, ya. Mumpung masih mau diajak. Iya, betul sekali. Soalnya kalau sudah 9 tahun, 10 tahun kan sudah nggak mau diajak. Iya, kesana ya deh, aku mau main sama temanku. Biasanya begitu loh Bun. Iya, memang kan kalau masa sudah puber, masa remaja itu pasti dia akan mencari lebih nyaman dengan temannya sendiri. Jadi lebih senang main sama temen nih daripada diajak keluarga. Makanya ketika itu adalah kenapa kok harus usia dini, karena biar dia itu terbiasa. Ketika tidak terbiasa otomatis dia akan canggung. Tapi kalau ketika sudah terbiasa, dia akan enak nih sama budenya sudah enak, sama lainnya sudah enak. Nah, seperti itu kan. Jadi gitu ya, tapi butuh waktu, butuh proses tentu saja. Oke. Hampir 30 menit Bun, gak terasa ya. Aduh, cepet banget 30 menitnya ngobrol di Bincang Psikologi Anak. Habis ini mau jalan-jalan ya Bun? Iya, betul. Ke Mall Paragon ya. Sekalian kan mumpung di Paragon Hotel and Residence. Iya, betul sekali Kak Nana. Baik, sahabat TV 10. Sebelum kita berpisah atau sebelum kita akhiri, ada yang mau disampaikan terlebih dahulu oleh psikolog kita, Bunda Tarika, silahkan. Oke, baik Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah. Ketika kita mengajarkan silaturahmi, kita juga harus membiasakan silaturahmi kepada anak. Dan kita memberikan penanaman nih, apa sih pentingnya silaturahmi itu, dan agar anak itu berkesan dan akan nantinya juga anak yang menggantikan kita ketika kita nanti sudah tua atau sudah tidak ada. Begitu Kak Nana. Begitu banyak manfaat silaturahmi, maka tidak ada salahnya untuk mengajarkan silaturahmi kepada anak-anak sejak usia dini. Terima kasih untuk waktunya menyimak program ini, semoga memberi manfaat. Saya Carla Ratna dan juga Bunda Tarika Isnaning Tias undur diri. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan, tetap di TV 10 Inspirasi dan Edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.